4 tahun saya kalau tidak salah itu kurang lebih 4 tahun atau 5 tahun saya pernah di Sulawesi Tengah itu. Bahkan saya juga dijadikan teman-teman yang di Al Khairat itu bagian dari pengurus kecil lah di sana. Saya juga pernah ngabdi di sana. Pihak lain anggaplah di bagian Pak Lawi menyuguhkan ini jawabannya. Ternyata jawabannya yang ditanya itu ke selatan, kemudian muter-muter gitu. Jawabannya itu justru malah ke utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membagikan video yaitu pengakuan dari mantan pengurus Al Khairat Buka Rahasia Gus Fuad dan Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani. Jadi teman-teman ya, mengenai membahas nasab penelitian dari Kiai Imaduddin Al-Bantani ini semakin luas dan masyarakat ini semakin cerdas. Karena apa teman-teman? Karena dari pihak Robito Alawiyah maupun dari Habib Ba'lawi, mereka itu sampai detik ini, sampai sekarang belum mampu yaitu membantah yaitu tesisnya Kiai Imaduddin Al-Bantani. Jadi mereka itu hanya mampu marah-marah, mencaci maki, menjelek-jelekkan, mengatakan bahwasanya tesisnya Kiai Imaduddin Al-Bantani itu belajar di kandang kebo lah, apalah inilah. Nah maka dari itu teman-teman, umat ini sudah semakin cerdas. Jadi ketika ditimbang-timbang ya, kenapa Habib Ba'lawi ini maupun Robito Alawiyah itu belum mampu untuk membantah tesisnya Kiai Imaduddin Al-Bantani? Ada apa ini? Misal nih, jika kita ditanya, kamu itu anaknya siapa? Lalu kita belum bisa menjawab ataupun tidak mampu menjawab. Nah seperti itu ya teman-teman. Nah oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak yaitu video dari pengakuan seorang Kiai mantan pengurus Al Khairat. Mari kita simak videonya. Tentang hal yang disampaikan, menyikapi Yai Imad, kemudian Gus Fuad, itu sudah anggaplah itu kalau deklarasi turun panggung itu membahas Ba'lawi. Sejauh pemahaman pribadi saya itu sebetulnya Yai Imad dan Gus Fuad itu berpikir bahwa bahasan tentang Ba'lawi ini sebetulnya sudah final memang. Karena awal Kiai Imad itu muncul kemudian hadir di permukaan di medsos dan di halayak itu sebetulnya kan pingin meluruskan bagaimana tentang kajian nasab itu di kajian nasabnya. Ternyata setelah diteliti kemudian menjadikan tesis sampai detik ini kan mereka selaku Ba'lawi atau orang-orang yang memang punya pemahaman kirasan di ilmu nasab, mereka semua itu tidak bisa menjawab dengan ilmiah begitu. Sehingga mentok. Jadi mau dibilang debat, misalnya debat tentang ilmiahnya nasab, itu tidak tembus, tidak ada, sudah memang tidak ada jawaban. Iya, betul, ibarat orang tanya, yang ditanya itu tidak ngerti karena tidak ada dasar ilmiahnya nasab itu. Sehingga dianggap selama sudah beberapa tahun, mulai kisaran tahun 2000 ya, kisaran tahun 2000 sampai 2005, hampir 5 tahun. Ditunggu-tunggu jawaban tentang tesisnya Kiai Imad itu tidak ada sama sekali, tidak mendasar secara ilmiahnya, baik filologi, kesejarahan, kemudian ilmu nasabnya, bahkan yang tes DNA-nya itu semuanya kan nihil, itu tidak ada jawaban dengan dasar ilmiah masing-masing keilmuan. Bahkan mengharamkan tes DNA. Menurut pemahaman saya, Yai Imad dan Gus Fuad itu memang ini satu pertanyaan, kemudian kita kaji, kemudian kita mempunyai jawaban. Kalau memang ada jawaban lain, monggo. Tapi sementara ini pihak Ba'lawi atau orang-orang yang mempunyai keilmuan tentang ilmu kenasaban itu tidak bisa muncul dengan argumentasi berdasarkan keilmuannya masing-masing. Tidak ada sama sekali. Sehingga pas-pas saja itu kalau Yai Imad sama Gus Fuad itu sudah turun. Sudah final ya. Ini sejauh yang saya pahami itu. Jadi pada hakikinya final, ini sudah final. Ba'lawi itu memang bukan. Ba'lawi itu memang bukan keturunan Nabi. Nah ya teman-teman, ingat ya, Ba'lawi yang ada di Indonesia ini seperti Bapak Rizik Syihab, Bapak Lutfi bin Yahya, itulah marga siapa lagi, Assegaf Al-Muhdor, Al-Atos, Al-Habsi, itu semua Ba'lawi teman-teman. Nah di situ mereka itu sudah rungkat. Karena apa? Karena sampai detik ini belum ada yang bisa membatahkan yaitu tesisnya Kiai Imaduddin Al-Bantani. Jadi ditunggu-tunggu jawabannya, mereka itu tidak bisa membuktikan teman-teman berdasarkan yaitu 4. Kitab nasab, kitab sezaman, filolog, dan tes DNA. Apalagi tes DNA mereka mengharamkan teman-teman. Terus bagaimana ya?
Ya kalau begitu kan ya umat Islam ini nah sekarang sudah tidak percaya lagi. Jadi kita juga sebagai kaum muslimin jangan mudah percaya teman-teman. Kita itu ingin mencintai cucu Rasulullah, zuriat Nabi yang asli, nggak mau yang KW. Siapa yang mau ya dikasih barang KW aja kita nggak mau, maunya yang asli ya teman-teman. Oke, mari kita lanjutkan ya. Meyakini itu, yakin kita itu berdasarkan ilmu, bukan sekedar terprovokasi, enggak. Iya. Tapi berdasarkan ilmu kajian-kajian yang disuguhkan, kemudian coba kita telaah, kita padukan. Kalau memang ada dari pihak lain, anggaplah di bagian Pak Lawi menyuguhkan ini jawabannya. Ternyata jawabannya yang ditanya itu ke selatan, kemudian Muter-muter gitu. jawabannya itu justru malah ke utara. Jadi Nggak muter. nyambung belas begitu loh. Jadi nggak ilmiah itu bagi kita. Iya. Harapan kita mungkin juga seorang orang-orang yang punya keilmuan tentang itu bisa hadir, walaupun bukan dari pihak Pak Lawi misalnya begitu. Untuk antitesisnya Yai Imad itu bisa hadir. Tapi beberapa metode yang dilakukan, mulai dari kapasitas yang berhubungan dengan akademik sudah pernah dilakukan, tapi tidak mau dari pihak Pak Lawi itu untuk konfrontasi lah istilahnya, atau debat atau apalah itu namanya, kan tidak ada itu. Kemudian mau dilaksanakan di kepesantrenan tidak ada juga. Kemudian di silsilah keturunan orang-orang yang punya keturunan tinggi, orang-orang kerajaan misalnya punya silsilah, kemudian diadakan di sana, tidak pernah hadir juga. Artinya mau menuju jalan yang mana lagi ketika ini sudah dibuka selebar-lebarnya, kemudian disuguhkan apa yang dia mau, tapi ternyata dia itu tidak mau. Tidak mau. Memang sengaja menghindar, bahkan paling malah plesetan itu biasanya. Dipleset-plesetkan itu. Dan itu memang sudah menjadi hobi dan karakter mereka. Karakter mereka Karakter ngeles. orang-orang itu. Lah bahasanya wong Jawa itu orang-orang licik begitulah. Nah, tuh ya, dengerin tuh nih ya. Orang-orang licik seperti itu. Saya juga nggak habis pikir mengenai yang bentrok PWLS dengan FI kemarin itu ya, yaitu anak buahnya Bapak Rizik Syihab. Kok bisa-bisanya ya teman-teman? Padahal fakta di lapangan itu yang banyak terkena sajam itu dari pihak PWLS. Lah ini kok seperti Bapak Rizik Syihab ini licik. Tahu nggak kenapa licik? Memutarbalikkan fakta. Ngomong di depan jamaahnya banyak gitu ya teman-teman yang di Pemalang tuh. Katanya FPI terkena pedang lah inilah. Padahal ya yang kena sabetan sajam itu dari pihak PWILS. Kok bisa-bisanya ngomong seperti itu? Nah, ini kan tidak bisa dipercaya ucapannya. Ya seperti apa yang dikatakan oleh Bapak ini ya, mereka itu tabiatnya licik. Benar kan ya? Nah, ketika mereka itu dibahas nasabnya marah-marah, ngamuk-ngamuk, menghina tesisnya Kiai Imaduddin Al-Bantani. Jadi mereka itu seakan-akan kompak gitu teman-teman ya. Marah nasabnya itu diteliti. Padahal itu berdasarkan ilmiah, bukan berdasarkan hawa nafsu. Misal seperti berdasarkan kebencian, menghina, mencaci maki. Nggak ada kan ya Kiai Imad itu mencaci maki. Melainkan berdasarkan ilmu. Oke, mari kita lanjutkan ya. Nah itu, mungkin itu. Tapi sekarang sedang digoreng-goreng oleh para muhibin ya. Setelah adanya pernyataan Gus Fuad itu dan juga Kiai Imaduddin tersebut ya, mereka membuat gorengan bahwa ini Kiai pribumi sudah kalah, orang pribumi sudah kalah, bahas nasab sudah dingin, sudah melempem. Nah, gimana nih? Bisa saja nih ya. Hal semacam niku kalau digoreng memang masuk saja itu bisa saja. Tapi secara pemahaman positif kita ini memandang pada segi positifnya, bukan gorengannya, tapi segi positifnya. Saya meyakini Yai Imad, kemudian Gus Fuad, mereka itu selalu takdim kepada orang-orang alim. Siapapun mereka, tidak memandang keturunan. Kenapa Gus Fuad, kemudian Yai Imad itu lebih-lebih lagi spesifiknya di Gus Fuad ya. Di Gus Fuad itu ketika menyuarakan Habib Al-Jufri itu ya. Niku penghormatan dan ketakdiman mereka pada sebuah keilmuannya. Saya meyakini itu. Bukan atas dasar bahwa itu memang dzurriyyah Rasulullah. Saya tidak meyakini itu. Karena pada sisi kalau ngomong kenasaban kemudian diteliti, dijadikan satu pedoman bahwa ilmu kenasaban itu tidak ada yang nyambung sama sekali gitu. Jadi ketakdiman mereka niku lebih pada keilmuannya. Karena dia itu kalau di Al-Khairat menjadi pendiri mereka nih. Karena 4 tahun saya kalau tidak salah itu kurang lebih 4 tahun atau 5 tahun saya pernah di Sulawesi Tengah itu. Bahkan saya juga dijadikan teman-teman yang di Al-Khairat itu bagian dari pengurus kecil lah di sana. Saya juga pernah ngabdi di sana. Itu
pribadi saya, kalau memang itu adalah seorang alim, siapapun mereka, kita tetap takdim, kita tetap hormat nih. Itu kelas saya, apalagi kelasnya Gus Fuad dan Yai Imad gitu. Makanya kalau Gus Fuad menyampaikan istilah bahasa apa tadi yang dinamakan itu sudah mengundurkan diri kemudian menyerah karena dituntut dengan permasalahan Habib Al-Jufri itu gorengan mereka memang. Tapi hakikinya Gus Fuad itu adalah kepingin takdim, menghargai, menghormati pada sisi keilmuan si Habib Al-Jufri itu. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi ya memang kalau kita lihat di sisi lain ya, kibin-kibin itu mereka kan ya menggoreng bahwasanya Kiai Imad sudah lagi tidak membahas nasab gitu ya. Ya katanya apa? Katanya sudah taubat gitu. Padahal ya teman-teman ya, itu kemarin juga saya sudah menampilkan videonya bahwasanya Kiai Imaduddin Al-Bantani itu masih yaitu mengkaji nasab Ba'lawi. Cuman Kiai Imad ini kan sibuk memiliki pondok pesantren dan muridnya itu sering bertambah-tambah. Jadi saking banyaknya ya Kiai Imad ini fokus ngajar santri. Nah, maka dari itu ketika Kiai Imad Al-Bantani ini diundang lagi untuk membahas masalah nasab, ya Kiai Imad ini bukannya nggak mau, cuman ya kesibukannya itu ngajar santri. Semestinya masih membahas masalah nasab, teman-teman. Dan Kiai Imad Al-Bantani itu takut ya kalau beliau ini terlalu membahas nasab, nanti kan ya namanya diundang itu kan dapat amplop, teman-teman. Nah, di situ Kiai Imad itu jadi nggak enak gitu ya, teman-teman. Nanti malah ngumpulin amplop ya, gitu. Jadi beliau itu mau fokus ya, yaitu ngajar santri-santrinya. Nah, oke teman-teman, jadi itu saja yang sampaikan ya. Kita bertemu di video berikutnya. Jika video bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.